Kamu pernah merasa hidupmu seperti badai yang tidak pernah berhenti. Tapi apakah kamu tahu bahwa di tengah badai itu, ada sebuah pulau damai yang menunggu untuk ditemukan? Hidup seringkali membawa kita ke dalam badai yang tidak terduga, membuat kita merasa kehilangan kontrol dan damai. Tapi, apa jika aku bilang bahwa damai itu tidak harus hilang hanya karena badai datang? Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana menemukan dan mempertahankan damai di tengah badai kehidupan. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa mindfulness adalah kunci untuk menemukan damai, tapi apa itu mindfulness sebenarnya? Mindfulness adalah kemampuan untuk hidup di saat ini, tanpa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Dengan mindfulness, kamu bisa mengamati badai kehidupan tanpa terbawa olehnya. Contohnya, ketika kamu merasa cemas, cobalah untuk fokus pada napasmu. Rasakan sensasi udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kamu juga perlu memahami bahwa badai kehidupan adalah bagian dari perjalanan spiritual. Setiap badai membawa pelajaran yang berharga untuk pertumbuhan dan transformasi. Dengan memandang badai sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kamu bisa menemukan makna dan tujuan di tengah kesulitan. Contohnya, ketika kamu menghadapi kesulitan dalam hubungan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk mempelajari komunikasi yang lebih baik dan memperkuat ikatan dengan orang lain. Menurut teori spiritualitas, setiap kesulitan membawa potensi untuk meningkatkan kesadaran dan koneksi dengan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kamu perlu memahami bahwa damai bukanlah ketiadaan badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dengan mempraktikkan self-compassion dan menerima diri sendiri apa adanya, kamu bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi badai dengan lebih bijak. Contohnya, ketika kamu merasa marah atau frustrasi, cobalah untuk berbicara dengan diri sendiri dengan kasih sayang dan pengertian, seperti yang kamu lakukan kepada seorang teman. Menurut penelitian dari Dr. Christine Neff, self-compassion dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres. Kamu juga perlu memahami bahwa damai tidak hanya tentang individu, tapi juga tentang koneksi dengan orang lain dan alam semesta. Dengan mempraktikkan gratitude dan menghargai keberadaan orang lain dan alam, kamu bisa menemukan rasa damai yang lebih dalam dan lebih luas. Contohnya, ketika kamu merasa bersyukur atas kehadiran seorang teman, cobalah untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan tulus dan jujur. Menurut penelitian dari University of California, praktik gratitude dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres. Jika kamu ingin menemukan damai di tengah badai kehidupan, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips dan inspirasi tentang spiritualitas dan kesejahteraan mental. Dengan bergabung dengan komunitas ini, kamu bisa mendapatkan dukungan dan motivasi untuk menjalani perjalanan spiritual yang lebih dalam dan lebih bermakna. Akhirnya, kamu perlu memahami bahwa damai bukanlah tujuan, tapi proses. Dengan mempraktikkan kesadaran dan koneksi dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta, kamu bisa menemukan damai di tengah badai kehidupan. Contohnya, ketika kamu merasa cemas atau takut, cobalah untuk fokus pada napasmu dan mengamati pikiran dan perasaanmu dengan kesadaran. Menurut teori spiritualitas, setiap saat adalah kesempatan untuk menemukan damai dan meningkatkan kesadaran. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk menemukan damai di tengah badai kehidupan dengan mempraktikkan mindfulness, self-compassion, dan koneksi dengan orang lain dan alam. Ingat, damai bukanlah tujuan, tapi proses. Dan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi tentang spiritualitas dan kesejahteraan mental, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi.